Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vina Melati dari jurusan Perbankan Syariah B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh pemahaman bagi hasil dan bunga terhadap minat mahasiswa IAIN Ponorogo menjadi nasabah Bank Syariah. Bab pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan itu yang pertama, latar belakang masalah. Melihat kondisi sekarang tentang perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka seberapa jauh pemahaman mahasiswa perbankan syariah mengenai bagi hasil dan bunga? Melihat kondisi tersebut, maka penulis memilih objek mahasiswa perbankan syariah IAIN Ponorogo karena ingin mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah atas bagi hasil dan bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Jika dilihat, mahasiswa perbankan syariah IAIN Ponorogo juga masyarakat yang berpendidikan tinggi dan tentunya paham hukum Islam dan masalah perbankan syariah. Pemahaman diharapkan memberi pengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Variabel ini dianggap perlu untuk diteliti karena pemahaman cukup berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Namun pada kenyataannya, masih banyak mahasiswa yang belum antusias menjadi nasabah bank syariah. Sehingga ketimpangan yang muncul ini dianggap sebagai suatu yang perlu diteliti. Kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah. Pertama, apakah pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Ponorogo atas bagi hasil berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah? Rumusan masalah kedua, apakah pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Ponorogo atas bunga berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah? Yang ketiga ada tujuan penelitian. Jawaban dari rumusan masalah pertama, untuk mengetahui pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Ponorogo atas bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Kedua, untuk mengetahui pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Ponorogo atas bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Kelima, ada manfaat penelitian. Pertama, bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, menambah referensi pada perpustakaan IAIN Ponorogo dan juga sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya. Kedua, bagi perbankan syariah akan mendapatkan wawasan tentang tingkat pemahaman bagi hasil dan bunga serta minat menjadi nasabah mahasiswa jurusan perbankan syariah di perbankan syariah dan dapat melakukan perbaikan dan pengembangan strategi pembelajaran. Ketiga, yakni bagi peneliti akan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Yang kelima, ada sistematika pembahasan. Terdiri dari bab 1 sampai 5. Bab 1 itu pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua ada tinjauan pustaka. Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk memperkuat judul penelitian yang diambil oleh peneliti dan masalah yang ingin diteliti, dan terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti saat ini. Bab ketiga ada metode penelitian. Bab ini berisi desain dari penelitian, subjek atau tempat yang dijadikan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab kelima ada hasil penelitian dan pembahasan.
Bab ini berisi gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, hasil penelitian, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang didapatkan. Kemudian, bab kelima atau penutup bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran kepada tempat penelitian dan peneliti. Selanjutnya bab 2, yakni landasan teori. Pertama ada landasan teori. Teori yang berhubungan dengan penelitian ada pemahaman, bagi hasil, dan minat. Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Prinsip bagi hasil adalah kerjasama untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Sedangkan bunga merupakan tambahan yang diberikan pada saat transaksi pinjam-meminjam. Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman bagi hasil adalah suatu kondisi di mana seseorang mengerti secara menyeluruh, sedangkan pemahaman bunga itu suatu kondisi di mana seseorang mengerti secara menyeluruh. Kemudian, seseorang akan merasa paham betul dengan apa itu bagi hasil dan bunga. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada. Kedua, yakni studi penelitian terdahulu. Pertama, Sylvia Miftahur Rahmah dan Sri Wahyuni dalam judul penelitian pengaruh persepsi mahasiswa tentang bank syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan kuantitatif dengan analisis regresi sederhana. Dalam penentuan responden menggunakan metode proporsional random sampling sebanyak 66 mahasiswa. Hasil menunjukkan bahwa responden bersikap positif terhadap minat menabung. Kedua, Sofa Robani dalam judul Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah tentang Kesyariahan BNI Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap bank syariah relatif masih rendah. Ketiga, Mubin dalam judulnya The Future of Islamic Banking in Sultanate of Oman. Desain penelitian menggunakan deskriptif dengan random sampling. 80 kuesioner yang diterima dari responden nasabah dan 24 kuesioner diterima dari tokoh ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa responden bersikap positif terhadap perbankan syariah. Keempat, ada Eri Wibowo Agung Santosa dan Setia Budi Wilarjo. Dalam judulnya Pengaruh Pembinaan Kerohanian, Pemahaman Riba, dan Bank Syariah terhadap Sikap Pedagang Kecil dalam Menghindari Riba. Hasilnya, pemahaman riba berpengaruh positif terhadap sikap dalam menghindari pinjaman modal dari rentenir. Selain itu, lebih berminat untuk menjadi nasabah bank syariah. Kelima, ada penelitian Angga Kusuma dan Sailawati, pengaruh pemahaman tentang bagi hasil dan bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Populasinya mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda dan menggunakan regresi berganda. Selanjutnya, untuk poin ketiga adalah kerangka berpikir. Pemahaman bagi hasil atau X1, ada pemahaman bunga X2, minat menjadi nasabah bank syariah Y atau variabel Y. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut bahwa minat menjadi nasabah bank syariah diduga dipengaruhi oleh pemahaman bagi hasil dan bunga. Data yang diperoleh merupakan jawaban hasil kuesioner yang diisi oleh mahasiswa jurusan perbankan syariah IAIN Ponorogo. Poin keempat yakni hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 1. Ada pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah atas bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Dapat dirumuskan hipotesisnya H0. Pemahaman bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
H1, pemahaman bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Kedua, pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah atas bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H0, pemahaman bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. H2, pemahaman bunga berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Selanjutnya, bab ketiga, yakni metode penelitian, terdiri dari pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam pendekatan kuantitatif ini, peneliti menyebarkan kuesioner atau angket yang akan diisi oleh mahasiswa jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Kedua, ada variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen. Variabel independen yakni pemahaman bagi hasil dan variabel pemahaman bunga. Variabel dependennya adalah minat menjadi nasabah bank syariah. Definisi operasional. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, pemahaman bagi hasil atau X1, indikator-indikator pemahaman bagi hasil antara lain, pertama menjelaskan, kedua memberikan contoh dengan nomor kuesioner indikator, menjelaskan 1 dan 2, indikator memberikan contoh 3 dan 4, pemahaman bunga. Indikator pemahaman bunga antara lain, menjelaskan dan memberikan contoh dengan nomor kuesioner, indikator menjelaskan 1 dan 2, indikator memberikan contoh 3 dan 4, minat menjadi nasabah bank syariah. Dua indikator dari minat antara lain, pertama dorongan diri sendiri dan dua motif sosial dengan nomor kuesioner indikator dorongan dari diri sendiri 1, 2, indikator motif sosial 3, 4. Ketiga, lokasi penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di kampus 2 IAIN Ponorogo yang beralamat di Jalan Puspita Jaya, Kerajaan Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Keempat, populasi dan sampel. Populasi yang peneliti amati adalah seluruh mahasiswa perbankan syariah IAIN Ponorogo tahun angkatan 2021 yang berjumlah sekitar 216 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus Solvin dengan tingkat presisi 10%, yaitu berdasarkan rumus Solvin di atas, maka besarnya penarikan jumlah sampel penelitian adalah 60 responden yang nantinya akan diberikan kuesioner. Kelima, jenis dan sumber data. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Adapun data yang dikumpulkan bersumber dari data primer diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh mahasiswa jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Kemudian data sekunder meliputi dokumen baik yang dipublikasi atau tidak dipublikasi, buku-buku, jurnal, dan lain-lain. Keenam, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode observasi. Dalam penelitian ini, penulis datang langsung ke gedung FEBI IAIN Ponorogo. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang menjadi objek penelitian, sehingga penulis akan mengetahui bagaimana kondisi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Kemudian metode kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kuesioner kepada mahasiswa jurusan PS IAIN Ponorogo. Kemudian yang ketujuh itu ada instrumen penelitian. Sama halnya seperti variabel penelitian dan operasional penelitian tadi ya. Akan tetapi dari indikator tersebut, peneliti membuat sebuah pernyataan yang akan dijadikan kuesioner. Masing-masing indikator terdiri dari pernyataan. Dengan menggunakan skala Likert, juga menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kedelapan, teknik pengolahan dan analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 16.
Kemudian menggunakan model analisis regresi linier berganda, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, kemudian uji multikolinearitas, uji autokorelasi, kemudian ada regresi linier berganda, kemudian uji ketetapan model, uji F, kemudian koefisien determinasi, pengujian hipotesis, dan uji T. Itu tadi sedikit presentasi proposal penelitian kuantitatif saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.